Ibnu Shimasyah Al-Mahri meriwayatkan bahwa kami berada di samping Amr bin Ash pada masa akhir hidupnya. Ia menangis dan memalingkan mukanya ke tembok. Anaknya berkata, menenangkan ayahnya, "Wahai ayah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberimu kabar gembira? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberimu kabar gembira? Bukankah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar-kabar gembira?" Setelah mendengar hal itu, ia mengembalikan wajahnya ke arah semula, lalu berkata, "Sesuatu yang paling utama yang aku persiapkan untuk kehidupan akhirat adalah bersaksi bahwa tiada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kehidupanku telah berlangsung 3 zaman. Zaman yang pertama adalah tiada siapapun yang lebih kubenci daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu aku sangat berharap bagaimana caranya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam genggamanku hingga aku dapat membunuhnya. Nauzubillah. Ini adalah kehidupanku yang paling buruk. Jika aku mati dalam keadaan seperti ini, maka aku akan menjadi ahli neraka." Setelah itu Allah memasukkan kebenaran Islam dalam hatiku. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ulurkanlah tanganmu agar aku dapat berbayat kepadamu." Beliau pun mengulurkan tangannya, lalu aku menarik tanganku ke belakang. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa ini Amar?" Aku berkata, "Aku ingin persyaratan." Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah persyaratan itu?" Kataku, "Agar seluruh dosaku dimaafkan." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Amar, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu mensucikan dosa dalam keadaan kufur, dan hijrah juga memaafkan dosa yang telah lalu, dan haji menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Inilah masa di mana dalam pandangan mataku tiada yang lebih kucintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keagungan beliau, aku tidak mampu memandang beliau. Jika aku ditanya mengenai bentuk dan rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak dapat menjelaskan, karena aku tidak dapat memandang beliau secara sempurna. Seandainya aku mati dalam keadaan itu, aku berharap aku akan menjadi ahli surga. Kemudian kami menjadi penguasa dan penanggung jawab atas benda-benda, dan tidak ku ketahui bagaimana kehidupanku di dalamnya. Masa kehidupanku yang ketiga. Baik, lihatlah aku. Jika aku mati, maka jangan ada wanita-wanita yang meratapi dan berteriak-teriak menyertai jenazahku seperti zaman jahiliyah, dan jangan ada api menyertai jenazahku. Jika aku telah dikebumikan, maka timbunlah aku dengan bongkahan tanah. Jika telah selesai, maka tinggallah sejenak di samping kuburku. Lamanya sekedar unta disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya, sehingga dengan sebab kalian hatiku terhibur, dan aku mengetahui jawaban apa yang kuberikan terhadap para malaikat Rabbku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bab Qaulul Islam yadumu qablahu, nomor 321.